Halo, welcome back to Pricebook Otomotif bersama gue Dimas Okta. Kali ini gue sudah bersama dengan all new Daihatsu Xenia 1.5 ADS. Bagaimana first impression kami mengenai Daihatsu Xenia terbaru ini yang udah di launching di Gias 2021 kemarin? Tonton terus video ini sampai habis. Oke, sebelum kita masuk ngebahas si all new Daihatsu Xenia ini, kita ketemu dulu sama sales representatif dari Astra Daihatsu Radio Dalam, dan kita mau tanya-tanya, ada promo apa aja di sini dengan Mbak Lisa nih. Halo Mbak Lisa. Ya, halo. Gimana kabar? Baik. Mbak, ini viewersnya Pricebook nih. Kayaknya sih pada pengen beli mobil baru nih 2021 nih. Karena ekonomi udah naik. Coba kalau misalnya mau beli Daihatsu, apalagi Daihatsu Xenia ini, lagi ada promo nggak sih di sini? Ada, kalau untuk Daihatsu All New Xenia ini kita lagi ada promo PPNBM relaksasi 100% sampai dengan bulan Desember ini juga. Terus kita juga ada promo bunga 0% dan DP mulai dari 15%. Terus kita juga ada promo free biaya admin seperti itu untuk khusus pembelian kredit ya. Oh, jadi kalau misalnya teman-teman yang punya dana terbatas, boleh langsung ke Astra Daihatsu Radio Dalam untuk melakukan pengajuan kredit nih All New Xenia ya. Bisa juga kita bantu sampai dengan approval ya kalau misalnya pembeliannya kredit. Dan untuk unitnya juga kita semuanya ready stock. Semua ya, nggak cuma Xenia ya? Iya, semua tipe Daihatsu itu kita ready stock. Nah kalau misalnya mau ke sini teman-teman, atau misalnya mau ngehubungin ke Mbak Lisa langsung, bisa kemana Mbak? Bisa langsung telepon ataupun WA langsung ke saya, ataupun bisa langsung ke IG saya di lisa.astra Daihatsu Radio Dalam seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman tadi udah disebutin via apa aja bisa ngehubunginnya, nanti kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke Mbak, kalau gitu sekarang kita mau lanjut nge-review all new Xenia-nya nih ya. Oke, siap. Kita lanjut yuk. Jadi kita mulai dulu dari harga dan varian si all new Daihatsu Xenia ini. Total, Daihatsu Xenia kini dijual dalam 21 varian. Yes, 21 itu banyak banget, termasuk 2 warna spesial, dan salah satunya adalah ini, greenish gunmetal, dan yang satu lagi ada purplish silver metallic. Untuk harganya sendiri, dia dimulai dari 190.900.000 hingga yang paling mahal itu 243.900.000, dan itu harga yang masih dapat diskon PPNBM 100%. Dan yang ada di sebelah gue ini adalah Daihatsu Xenia 1.5 tipe ADS. Jadi untuk tipe tertingginya dia ada 2 tipe, yaitu tipe R15 ASA dan tipe R15 ADS. ADS itu adalah Astra Daihatsu Style, yang seperti unit yang ada di sebelah gue ini sekarang. Bedanya apa sih? Nah, kita lihat dulu sekarang yang tipe ADS ini. Nah, yang tipe ADS ini dia dapat di depannya ini ada lining merah ya, yang menyambung dari headlamp sampai dengan grillnya. Ya, ini bikin dia kelihatan lebih sporty gitu kan. Merah itu racing kan. Apalagi ditambah dengan warna special color yang ini, itu kelihatan lebih ngejreng, warna merahnya itu lebih striking. Nah, terus kita lihat sekarang dia bentuknya itu emang dia nggak beda jauh sama Toyota Avanza. Cuma kalau dilihat-lihat bentuk dari Daihatsu Xenia ini itu lebih mengotak dan lebih tegas gitu loh. Lebih kelihatan sangar gitu. Kayak misalnya mau melahap jalan yang ada di depan. Cuma sih komplainnya sih satu ya dari gue. Ini nih, kita lihat ke grill ya. Ini bolong-bolongnya nih, lihat, nggak simetris gitu. Ini bolong. Di sini bolongnya tuh sebelah sini. Ini nggak bolong. Di bawah juga bolongnya aneh. Yang sini ini bolong gede, di sini bolongnya cuma kecil. Kenapa nggak dibolongin semua aja gitu loh? Tuh, ini buat klakson ya bolongnya. Ini masih apa ya? Nggak simetris gitu loh bolongnya, kayak aneh aja sih. Ya, gitulah. Tapi kalau soal lampunya, dia sudah menggunakan LED, sudah jelas, tapi untuk fog lampnya dia masih menggunakan halogen biasa. Nah, di sebelah sini dia ada kamera kecil. Ya, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi kalau misalnya kalian parkir, nggak perlu takut-takut misalnya nabrak atau nyenggol. Karena udah bisa ngelihat pakai iBird View. Dan ini bahkan lebih lengkap dibandingkan dengan Toyota Avanza yang sebelumnya udah kita review juga. Kalau misalnya kalian mau tahu bagaimana review kami mengenai Toyota Avanza dan juga Toyota Veloz, langsung aja klik link yang ada di atas. Ya, sama-sama lah saudara ya, Xenia, Avanza, Veloz ya.
gitu. Nah sekarang kita bahas lagi ke si Xenia ini. Nah ke bawahnya, kalau yang tipe ADS itu dia punya, lihat ada tambahan body kit lagi di bawahnya, yang ini bahkan di bawahnya ini kayak splitter gitu ya, kayak mobil balap gitu. Dan ini menyambung dari depan sampai belakang, di samping juga. Makanya dia kelihatan lebih apa ya? Kelihatan lebih dinamis, lebih sporty, dan bahkan ini kelihatan menjadi MPV yang paling gahar gitu loh dibandingin yang lainnya. Bahkan untuk tipe yang asa aja dia itu nggak dapet tambahan body kit seperti ini. Nah sekarang kita sebelum lanjut ke sampingnya, kita ngomongin dulu soal mesinnya. Jadi ya sama dengan Toyota Avanza juga, dia disediakan 2 pilihan mesin. Ini jauh sekali. Ya, karena ini ada varian yang 1500 cc, maka dia masih menggunakan mesin yang sama dengan Xenia sebelumnya, yaitu mesin 2 NRVE dengan kapasitas mesin 1500 cc, tenaganya sekitar 106 HP, torsi 137 Nm. Sementara untuk yang varian 1.3 dia masih menggunakan mesin 1 NRVE. Dan ini ya sama dengan saudara kembarnya. Dia mesinnya itu engine bay-nya tuh gede, tapi mesinnya itu kecil. Jadi kayak masih banyak, mungkin kalau yang mau suka-suka modifikasi gitu, ini masih bisa diotak-atik lagi untuk urusan mesinnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sampingnya. Nah, tadi udah gue bilang di depan kalau misalnya bodi kita itu nyambung dari depan ke samping dan ke belakang. Ya, di sampingnya juga dia ada bodi kit lagi nih di sebelah sini dengan tambahan garis aksen merah yang menyambung satu mobil juga. Makanya mobil ini kelihatan lebih sporty, terutama dengan warnanya ini ya. Jadi gimana ya? Kalau gue sih jujur pribadi itu bosan sama mobil-mobil yang ada di jalanan gitu, mobil biasa gini yang warnanya abu-abu, silver, putih, hitam gitu. Dengan pilihan warna special color ini dari Daihatsu, itu kami sangat mengapresiasi karena ya walaupun pembelinya juga nggak akan banyak sih ya, karena biasanya tipikal-tipikal pembeli mobil di kelas ini tuh pengennya tuh yang warna yang biasa-biasa aja biar harga jual kembalinya itu lebih tinggi. Cuma kalau misalnya kami membeli satu Daihatsu Xenia, kami definitely akan mengambil warna ini karena ini warna keren banget. Kemudian kita lihat di sini spionnya sama tentunya dengan saudara kembarnya. Nah, tapi di sini dia ada kameranya. Yes, ini karena sudah dibekali dengan kamera 360 derajat. Dan untuk ukuran bannya dia menggunakan ban 195/60 R16. Jadi dia lebih kecil dibandingkan dengan saudaranya yang paling mahal itu ya, yang si Solev ya, Solev kalau dibales lagi. Kalau dibalik kalau dibalik Solev ya, ya benar. Ya itulah pokoknya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Oke, kemudian kita lihat sekarang ke bagian belakangnya. Ya, sudah jelas ya, kacanya ini polos, tidak ada defoggernya. Jangankan defogger, pengarah semburan AC aja kakak itu nggak ada. Nah, kemudian kalau yang tipe ADS ini dia dapat ini nih, penyambung lampu ya, yang berwarna hitam ini. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan karena mobil warna gelap, tapi kalau misalnya warna mobilnya terang, itu dia kelihatan banget. Jadi kelihatan lebih sporty gitu, lampunya tuh menyambung gitu di belakangnya. Dan di sini ya, tentu kebanggaan Toyota Group, VVT-i, dan transmisi CVT-nya pun dicantumkan di sini. Dan ini tipe 1.5 yang R dengan logo Xenia yang fontnya juga baru. Dan yang paling kelihatan di bawah sini ada body kit lagi nih di bawah sini ya kan, dan bahkan ada diffuser ini yang bikin kelihatan mobil ini tuh sporty banget, racing banget, padahal MPV. Tapi nggak apa-apa, ini kelihatan jadi lebih bagus, lebih nice, dan ditambah lagi dengan muffler cutter di bawah sini. Ya, walaupun ini sebuah LMPV dikasih kayak gini, kami tetap suka. Kenapa? Karena tidak ada knalpot palsu, knalpot yang asli di bawah tuh, malu tuh. Makanya mobil-mobil Eropa yang masih pakai knalpot palsu ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Ya, bagasinya sebenarnya sama aja dengan saudara-saudaranya. Bagasinya sama-sama aja, nggak ada bedanya. Di bawah sini dia ada kompartemen rahasia, ada segitiga segala macam lah, dongkrak ya. Dan ban serepnya dia ada di sebelah sini karena ban serepnya dia ada di bawah. Dan ini untuk pelipatannya dia bisa ditarik dari sini. Dan ini juga bisa menggunakan
sofa mode ya, yang kayak di saudaranya juga, yang sebenarnya udah ada dari zamannya Harrier, cuma itu nggak dibikin jadi marketing gimmick. Yang sekarang itu dibikin jadi marketing gimmick, cuma nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita mau camping di mana gitu kan, itu bisa menggunakan mobil ini aja, tinggal diturun-turunin aja joknya. Dan bagasinya ini sangat luas, sama seperti saudaranya karena memang mobil yang sama. Dan ini bagasinya rata lantai ya, kalau di ratakan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita masih kurang nih bagasinya, ini masih bisa lagi ditambah dengan melipat, nggak gini, melipat yang bagian sini, kemudian lipat lagi yang bagian sini. Ya itu jadi luas banget. Cuma kalau misalnya geser barang hati-hati karena ini masih ada lubang di sininya. Jadi ini bisa masukin barang yang panjang banget gitu. Misalnya apa, pohon, galah gitu, mungkin bisa masuk ya. Oke, untuk bagian luarnya dan bagasinya itu sekarang kita bahas ke bagian dalamnya. Ya, untuk di dalamnya kita bahas dulu soal kepraktisannya. Karena dia enak banget, bisa dijadiin sofa mode kayak gini. Jadi kalau misalnya mau nyantai gitu ya di rest area, atau misalnya mau di pinggir pantai bareng berdua, bareng istri atau bareng pacar, ini enak banget. Tapi ingat, jangan aneh-aneh kecuali kaca filmnya sudah aman ya. Oke, nah biasanya kan gue nggak mau bahas nih di bangku belakang ini karena gue udah di sini. Sekarang sekalian aja kita bahas lah. Kalau gitu, ini kita naikin dulu. Kok susah ya? Oke, kita bahas dulu soal ruangannya seperti apa. Kalau ini kan posisi paling maju, ya ini lega banget ruangannya. Sekarang kita coba geser dulu yang depan agar lebih manusiawi ya. Kalau dia posisi paling mundur, yang depan, ini badan segede gue sih nggak muat ya, ini sempit banget. Tapi kalau misalnya kita majuin lagi, tapi ini susah, majuin sedikit lah masih muat itu ya. Dan ini senderannya agak dimajuin, mungkin bisa berkompensasi dengan yang di depan. Ya ini ya mentok, tapi kaki masih bisa masuk ke dalam dan ruangannya ya untuk perjalanan sekitar di bawah 100 kilo sih masih oke lah ya. Ya gitulah pokoknya. Tapi di belakang sini sudah jelas ini adalah tahap terendah dalam keluarga dan biasanya nggak bisa protes kalau dapat ruangan yang sempit. Ya udah sekarang kita pindah ke tengah yuk. Susah pindahnya, di-cut dulu aja yuk. Nah sekarang di bagian tengah sini, ini tinggi gue 175 cm dan ini posisi mengemudi gue. Dan ini aman banget untuk legroomnya, kaki masih bisa masuk ke dalam. Apalagi headroom ini lega banget ya. Dan di sini ditambah akomodasi lagi yaitu armrest untuk kenyamanannya. Cuma emang di tengah sini emang kayaknya didesain sih untuk armrest aja karena nggak ada headrestnya. Jadi yang di tengah sini ya untuk anak kecil aja lah atau lagi darurat. Soalnya seatbelt juga nggak ada nih, nggak ada seatbelt 3 titik, dia seatbeltnya cuma 2 titik doang kayak gitu. Nah ke tengah sini, dia sekarang efek dia sekarang pakai front wheel drive, ini tunnelingnya di tengah tuh lebih kecil, ya. Jadi lebih nyaman untuk penumpang yang di baris kedua ini. Di tengah sini cuma ini keras ya karena ini kan armrest ya, ini keras banget. Dan di sini untuk akomodasi dia ada storage doang kayaknya sih buat HP kecil. Terus di sini dia ada colokan USB ada 2 buah. Di sana seat back pocket juga untuk driver dan penumpang depan. Dan AC-nya ya mirip dengan punyanya Sigra, cuma ini AC ya, bukan peniup angin doang, ini beneran AC. Cuma memang desainnya aja yang kayak gini jadi kelihatannya tuh nggak kayak AC. Kemudian di sini ada cup holder juga nih, di sini nih yang enak nih, yang kami suka dari zamannya Sigra kali ya, itu ada di cup holder di armrestnya. Jadi bener-bener kalau ngambil minum tuh tinggal gitu doang gitu, nggak usah ke bawah-bawah atau ke sini gitu, enak kan? Oke, sekarang kita lihat ke bagian depannya untuk driver. Ya sekarang kita ke bagian depan si Daihatsu Xenia ini. Ya dia setirnya sama kayak punyanya Rocky ya. Semuanya layoutnya bentuk setirnya emang setirnya sama gitu loh. Tapi untuk instrumen clusternya dia sangat berbeda. Dia itu dominan warnanya itu warna merah. Jadi mendukung banget kalau misalnya ngambil yang varian ADS ini merah-merah racing semua. Dan khusus yang varian ADS ini dia dapat karpet lagi yang spesial. Jadi ada emboss ADS-nya dan ini kayaknya karpetnya sih lebih durable daripada yang blue biasa gitu ya. Nah kemudian di sini kita ngomongin head unitnya. Head unitnya dia itu ya gede sih, tapi sebenarnya biasa aja. Cuma positifnya adalah dia udah dukung Android Auto dan Apple CarPlay. Oke, kemudian kita kembali ke setirnya lagi. Di sini dia tombol-tombolnya hanya untuk ada voice command kalau misalnya kita koneksikan Android Auto dan Apple CarPlay. Dan untuk tombol MID-nya dia ada di sebelah sini. Ya, MID-nya cuma ada trip meter, average speed, trip time, range bahan bakar, ada konsumsi bahan bakar juga, ada jam dan settingan-settingan lainnya yang ada di mobil ini.
Dan kemudian di sini dia layoutnya itu benar-benar sama persis dengan Toyota Avanza, bukan Veloz ya. Di sini ada kan holder, ada AC yang nggak ada pengaturan arah semburannya, padahal ada gambarnya ya. Untuk apa gitu? Berkali-kali kami bertanya. Dan ini transmisi CVT-nya. Kemudian di sini dia ada power outlet di sebelah sini. Di sini dia hanya ada USB satu buah, tapi ada tempat untuk naro HP-nya. Dan di sini dia ada ya, ini sebenarnya bisa jadi kompartemen sih ya. Dan ini untuk glove box-nya, di sini ada APAR. Dan untuk yang varian ADS ini dia dapat rona-rona merah di dashboard-nya, di kisi AC-nya, bahkan menyambung nih di dashboard-nya. Ya, semuanya ini sampai di bagian driver. Dan yang lebih racing lagi adalah di jok ya, dia warna hitam digabung dengan stitching berwarna merah, dan di sini juga ada warna-warna merah-merahnya nih yang menimbulkan kesan lebih racing. Nah, tapi karena varian ini itu yang ADS, dia nggak ada asanya. Iya, nggak ada asanya. Dia nggak ada radar dan kameranya di sini. Jadi polos aja. Gitulah pokoknya lah di dalam sini. Dan kemudian di sini ada armrest dan ada kompartemen juga yang nggak terlalu besar sih ya. Ya, dia pengaturannya semuanya masih manual, belum ada yang auto. Dan di pintunya sini dia ada lining warna satin silver gini ya. Ya lumayan lah untuk nambah-nambah kemewahan sedikit gitu. Dan untuk speakernya ini ada 4 speaker utama dan ada 2 tweeter depan. Sementara untuk airbagnya dia hanya ada 2 buah. 1, 2, udah itu aja. Sementara untuk fitur safety-nya ya dia ada 2 airbag, ada kamera 360 yang bahkan kamera 360-nya kita nggak harus masukin gigi mundur dulu. Dia ada tombolnya sendiri di sini nih kalau kita mau mengakses. Jadi misalnya kalau lagi di gang sempit atau misalnya papasan gitu, biar ngeliat sampingnya kita tinggal tekan tombol yang ada di sini aja. Dan yang nggak ada di saudaranya adalah di sini dia AC-nya itu menggunakan ionizer purifier. Jadi apalagi lagi keadaan pandemi kayak gini, ini kayaknya emang gimmicknya Daihatsu untuk biar customernya itu merasa lebih aman terhadap AC-nya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi tuh beli yang purifier tambahan untuk di mobil karena sudah disediakan dari mobilnya langsung. Nah itu kan tadi kalau yang varian ADS. Kalau yang ASA itu dia nggak ada tambahan body kit yang kayak di ADS. Ya ini adalah yang ASA, Advanced Safety Assist. Tapi dia ada radar dan dual kamera di situ yang bekerja sebagai sistem untuk Advanced Safety Assist-nya itu. Nah itu ada 4 sebenarnya. Dia ada pre-collision warning and braking, terus ada lane departure warning and prevention, terus juga ada front departure alert, dan ada pedal miss operation control. Jadi untuk Xenia terbatas hanya 4 itu aja, belum ada tuh adaptive cruise control, belum ada. Cuma nggak masalah mengingat Xenia ini harganya itu sangat-sangat terjangkau. Dan perbedaannya itu doang, nggak ada lagi. Paling bedanya ya cuma yang ya gimmick-gimmicknya aja, kayak misalnya di interior dia nggak ada garnish warna merah yang menyambung di dashboard, terus juga dia nggak ada karpet yang punya emboss ADS. Tapi perbedaan terbesarnya adalah ADS dan ASA. Jadi kita harus memilih antara salah satu itu. Yes, walaupun mobil ini baru dan juga memiliki platform yang baru yaitu DMGA, namun tetap mobil ini tidak lolos dari sensor dosa kita. Maka dari itu, inilah 3 dosa yang dimiliki oleh Daihatsu Xenia. Walaupun ini baru, tapi malah ada yang di downgrade dari versi sebelumnya. Apa? Nih, pintu ya. Kalau versi yang sebelumnya yang paling tinggi itu masih ada kain-kainannya di sini nih. Iya, ini plastik semua. Rocky aja tuh masih ada empuknya nih. Plastik. Bahkan yang di sini plastik juga. Ini kayak ngetok pintu tuh. Assalamualaikum. Dosa yang kedua, ya walaupun dia build quality di spionnya ini lebih bagus karena nggak goyang, cuma tetap ada satu build quality yang kami komplain. Build quality di bagian transmisinya ini, ya Allah ini goyang-goyang tuh, bisa kayak gini tuh. Kenapa nggak solid? Susah banget apa? Dia kan ada 2 varian nih, yang paling tingginya ada ADS, ada ASA. Dan kita itu harus milih salah satu, mau yang keren atau mau yang safety. Kenapa nggak dua-duanya aja disatuin? ASA, ADS, ASA, ADS. Kenapa nggak digabungin aja sih satu varian yang paling mahal gitu, ADS sama ASA? Jadi kita bisa dapat dua-duanya, nggak usah harus milih salah satu. Bingung gue. Tenang-tenang, kita kritik juga nggak sepedes itu kok, karena inilah 3 hal yang membuat Daihatsu Xenia lebih dinamis. Hal dinamis pertama adalah kalau misalnya di saudaranya, kecuali yang paling mahal ya,
itu dia ada kamera 360, dan di saudaranya yang namanya udah lama itu Avanza, itu yang paling mahalnya dia nggak ada kamera 360, kalah sama Daihatsu Xenia. Iya, Xenia ini dia udah punya kamera 360, kamera di sini, kamera di sana, kamera, dan di belakang kamera lagi. Jadi kalau misalnya kalian punya jalan yang sempit, tempat parkir sempit, itu nggak perlu takut nabrak karena udah bisa ngelihat dari bird eye view. So, mobil ini lebih lengkap dibandingkan dengan Toyota Avanza. Hal dinamis yang kedua adalah di bagasinya. Ya, seperti semua Daihatsu lainnya, dia memiliki luggage net yang bisa menjaga barang Anda dari misalnya mungkin keluar-keluar atau tempat-tempat ini kenapa susah masukinnya. Aduh, ini gimana ini cowok kok nggak bisa masukin. Nah, itu baru cowok. Dan dia masih bisa dibuka lagi untuk nyimpan barang-barang apa gitu di sini biar nggak jatuh-jatuhan. Sebenarnya biasa aja, cuma nice aja kalau misalnya kita dikasih. Namanya gratisan, pasti kita suka. Hal dinamis yang ketiga adalah mobil ini itu punya dua pilihan special color. Walaupun kita harus menambah sekitar 1.500.000, tapi setidaknya kita bisa punya Daihatsu Xenia dengan warna yang berbeda dari kebanyakan orang. Ya, kalau misalnya orang nggak banyak yang mesen ya. Oke. Salah satunya adalah ini adalah greenish gunmetal, dan satu lagi ada purplish silver metallic. Ya, jadi itu bisa mengobati rasa bosan kita dengan mobil-mobil LMPV, LSUV yang warnanya itu-itu aja. Yes, ini adalah sentuhan yang bagus dari Daihatsu. Jadi itulah tadi first impression kami mengenai all new Daihatsu Xenia. Jadi mana yang akan kalian pilih? Xenia 1.5 ADS yang dia punya gaya keren seperti ini, atau Daihatsu Xenia 1.5 ASA yang punya Advanced Safety Assist tapi emang nggak sekeren yang ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.